Pada penterjemah Ustadz Nanda dari Samarinda, juga kepada rombongan Ustadz Sufi, dan kepada para habaib yang lain, itu Habib Roni Al-Khirid, Habib Ari Al-Habsyi, dan para guru. Di sini ada guru Kiai Haji Muhammad Ibrahim, guru Hanif dari Martapura beserta rombongan. Ada tadi kawan Sidin juga duduk di belakang, minta maaf. Kemudian juga guru Jalil, guru Irsyadillah, guru Firman, kemudian guru ada juga nih guru Jarkasi, lawas sekali kita lihat nih, guru Humay, Ustaz Abdul Majid, Ustaz Bahrani, kemudian Ustaz Hadrawi, kemudian Ustaz Taufik, kemudian Ustaz Saifuddin kah? Guru Manan dan yang lainnya lah yang kada disebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau dan sambiang-sambiang semuaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran para habaib, kehadiran para alim ulama, guru-guru agama, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan kepada kita rahmat dan barakatnya, dan juga kepada anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk memulai, jadi kita belajaran dulu sebagaimana biasa, ujar Habib lah. Pertama, alasannya jadi kita belajaran ini ada artinya kita ambil berkahnya belajaran membaca kitab di hadapan beliau. Yang kedua, artinya kita belajaran ini kada abal-abal. Kalau bang selama ini guru itu jadi baca kitab mungkin dustain kami kah atau kayak apakah ya, kalau lah. Nah, lamun sudah di hadapan sidin kita baca kitab, nah jadi mun ada tasalah itu kan jelas, munnya bujur jelas juga. Nah, karena ini beliau-beliau kayak ini nih ahlinya urusan-urusan kitab kuning ini. Namun sebelum itu kami minta Fatihah dulu kepada beliau. Yang kami baca adalah kitab Nasaihud Diniyah Al-Fatihah ya. من القبول والإقبال وصلاح الأحوال الإمام الحداد وسنة غشام بالرحمة ينفعنا وإياكم بما نسمع إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya jami'al muslimin amin. Halaman 3 sambungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kah? 10. Wa min dzalika ya lah. Wa min dzalika an-najatu aidatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lawana ta'alluma wa ta'lima wal mudhakara wa tadhkir wan naf'a wal intifa' bis istifada wal ifada wal hasana tamassuki bi kitabillahi ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila al huda wad dilalata ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala ya radarak wa ila batin wa ya naba wa ya nur wa ya ashabal waqti. كونوا لنا على ما كنا منا في الحس والمعنى والحوض ورحمة قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علم في دار آمين. ومن ذلك النجاة من النار. Setengah daripada yang demikian itu maksudnya keistimewaan daripada takwa itu adalah an-najatu minar, itu selamat daripada api neraka. Jadi orang takwa itu tidak bakalan masuk neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Nah, wa qala wa yunajjillahu alladzina taqaw bima fazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun. Jadi ringkasnya artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada daripada kalian itu kecuali nantinya kita itu pasti mendatangi dan melewati neraka. Jadi siapapun pasti melewati neraka kena. Itu karena ala rabbika hatman maqdiya. Nah, itu pasti. Jadi menyeberangi Rasulullah SAW itu berataan pasti itu. Nah, mudah-mudahan kita selamat berataan lah, menyeberang itu gampang-gampang. Yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang itu jembatannya tuh kayak apa? Namun ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin
Summa nunajjil ladzina taqau. Nah, ini jaminan Tuhan. Kemudian kami selamatkan akan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa nyaman aja. Kami selamatkan. Ya Tuhan yang menjamin lah. Kita akan usah Tuhan menjamin, bupati kan menjamin damai hidup nih. Iya kah? Ujar bupati acara aja yang 100 juta, 200 juta lah, aku menjaminnya. Nyaman sudah. Bupati aja. Ya Allah. Kalau Allah Ta'ala ibaratnya apalagi mana Allah Ta'ala. Nah itu dah. Itu diantara keistimewaannya. Kemudian di ayat yang lain, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dan menyelamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang yang orang bertakwa itu bimafazatihim, dengan keberuntungan mereka, dengan mendapatkan keberuntungan. La yamassuhum su'u, tidak akan menimpa kepada mereka itu uli kejahatan. Kadada menimpa nang kejahatan, nang kepanasan, kena di hari kiamat, kehausan, ada. Jadi bertakwa ini bujur-bujur nyaman tuh Bang, ya Allah le. Nah. Kadada menimpa kepada mereka asu, jahat, kada baik, kada nyaman. Nah, ada. Lamun kita hayati inilah, lamun kita hayati nih di akhirat aja kada mendapatkan itu, apalagi di dunia ini. Nah, itu tak. Di akhirat aja kada mendapatkan kejahatan macam-macam itu ini tuh, apalagi di dunia. Di dunia orang bertakwa tuh aman dunia akhirat. Nah, itu luar biasanya. Di akhirat tuh kan kada gampang-gampang. Ya Allah haru-haranya mungkin kada seujung jarinya haru-hara yang ada di dunia ini, ya tuh selamat juanya karena bertakwa itu daripada macam-macam kejahatan itu, apalagi di dunia. Di dunia makanya orang bertakwa itu di dunia ini santai, enjoy, damai, bahagia. Ya mun kita jangan mengaku-ngaku Bang, kita melihati kayak guru sekumpul misalnya, kayak Habib Umar misalnya, ya kan, kayak apa orang bertakwa tuh, kayak seperti beliau misalnya, nah, seperti Habib Soleh, nah itu kan kayak apa? Kalau leh, nah, itu contoh nyata. Kemudian wa min dzalika, dan walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sakit hati. Nah, orang bertakwa ini kada pernah sakit hati. Dan kayak apakah masalah tuh kada sampai merusak hati sidin. Kada sampai orang bertakwa tuh tak ungut kada kau tertawa ada kau. Ya kan ada orang tak ungut tuh. Din jurang kada mendengar tak ungut. Sur jurang. Ya Allah, karena kau menyahuti galau. Jadi orang bertakwa ini nang kayak apa aja masalah kada kau menembus hatinya karena dibintingi oleh ketakwaan itu. Gawat. Ayo jadinya model dipitnah, disambati, mungkin barangkali apa jur kita tuh, nah, macam-macam masalah. Orang bertakwa tuh aman. Walahum yahzanun. Ada bintingnya, kebanjiran ke apakah? Ada. Ini luar biasanya, makanya ya kita berusaha kayak apa semaksimal mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa yang leleh. Ya diantaranya bagian dari bertakwa itu ya kayak ini, berkumpulan, baca sholawat, bermaulid, itu bagian daripada takwa. Karena takwa itu kan luas, menjunjung perintah zahir batin, meninggalkan larangan zahir. Jadi makin kualitas takwa kita itu makin meningkat, nah makin banyak kita mendapatkan keistimewaan itu takwa. Itu aja. Karena kau bang kita nang hak ketukati itu takwa guru nih, nang bujur takwa, nang bujur tuh bah kita bematian. Tadi kami lawan guru Ibrahim taungot baca pesan si Abdul Qadir Jalani. Kami tadi kan ada sedikit muzakarah dengan guru Ibrahim. Jadi ujar si Abdul Qadir Jalani, kalau si Abdul Qadir Al Jilani, talibud dunya zidin mayitun, wa talibul akhirati maridun, wa talibullah itu sahihun. Wa talibul haqqi sahihun, atau wa talibullah sahihun idrisidin. Orang yang mencari dunia itu pikirannya nih dunia aja siang malam, itu jadi si Abdul Qadir orang mati. Zaman orang tuh pikiran dunia aja dipadahi kelemempan dipadahi. Oleh, ini orang mati. Nah, watalibul akhirah orang nang
menuju akhirat nang kita nih beramal ibadah karena pahala, karena surga misalnya, itu dikatakan oleh sidin itu maridun, sakit masih. Orang gering. Nah, jadi mun kawatu nang lillahi ta'ala itu ya boleh. Nah, wa talibul haqqi, orang nang niatnya ke Allah, nah itu jadi sidin nang sahihun, itu nang hidup dan orang sehat. Kita bermajlis taklim ini kadang-kadang apa-apa karena Allah, selesai aja. Nah, karena Allah dah. Nah itu sahih toh. Namun masih karena ini karena itu ujar sidin nih. Jadi kami tadi kan merenung langgu Ibrahim, guru Joko kita nih lamun dihitung-hitung syafaat aja lagi. Ilmu kurang, amal kurang. Makanya alhamdulillah datang seperti beliau nang ini kan kita alhamdulillah ya Allah nang aksiru minal ikhwan nih likulli muslimin syafaatun, perbanyaki kawan, sahabat, kenalan nang baik-baik orang soleh, karena setiap mukmin itu inya ada kena jatah memberikan syafaat. Ada jatah memberikan syafaat. Nang kayak sidin kena jatah berapa, nang kayak Habib Muhammad jatah berapa, ya kalau ada jatah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalla yashfa'u indahu illa biizni. Nah, kalau ini ada izin Tuhan, lalunya bisa memberi syafaat, Nah, kemudian seterusnya lah. Nah, wa min dzalika, dan setengah daripada yang demikian itu lagi keistimewaan orang bertakwa ini al-makhraju minasyadaidi. Dia akan keluar daripada kesusahan apapun. Nah, jadi artinya orang bertakwa tuh kada mau susah. Kada mau susah. Nah, jadi namun kita nih masih model nang berbeda apa nang ada dalam kitab nih, berarti takwa kita kualitasnya mungkin kurang kayak itu dah. Mungkin 5% aja, 10% aja ya kalau lah. Lamun buntu aja kada ada solusi. Nah, itu berarti takwanya tuh nang kurang masih. Nah, perlu ditingkatkan ya kalau leh ketakwaannya itu. Nah, mungkin itu aja lah, kita ambil berkahnya aja ya kalau leh. Nah, mudah-mudahan ada manfaat barakatnya, dan kepada beliau Al-Habib Bashir lah dan penterjemah kita persilahkan dengan segala hormat, dan mudah-mudahan tadi kita berharap dengan keberadaan beliau ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis taklim kita ini adalah majelis yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, ya kan? Kita semuanya dapat ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله لنا ولكم في هذا المجلس المبارك أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن الذين يتجلى سبحانه وتعالى عليهم بعطائه ومغفرته. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang mulia ini, perkumpulan yang agung ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penerimaan kepada kita dan menjadikan kita orang yang selalu bertawakal, berminta dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونتقدم بالشكر الجزيل والفضيل والكبير لمجلس روضة المجاهدين والأستاذ الشيخ الفاضل الكريم حاكي محمد سهيمي على هذا المجلس وعلى استضافته لنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بحياته وعمره، وأن يجعله إن شاء الله في خدمة هذا الدين وأهله. Dan sebelum saya memulai ceramah, saya berterima kasih kepada semua yang hadir pada majelis malam ini, terlebih khusus sahibul majelis Raudatul Mujahidin Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Suhaimi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada beliau, Allah berikan kesehatan afiat di dalam kehidupan beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan segala perkhidmatan yang membantu agama ini dengan segala kebaikannya. ولبقية الحاضرين والقائمين على هذا المجلس كافة
Dan begitu juga yang hadir dan membantu dalam majelis ini dan semuanya yang hadir. ونسأل الله للجميع القبول Dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan penerimaan yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala وتمام كل سول dan menjauhkan kita daripada segala yang keburukan والاتصال بسيدنا الرسول dan menyambungkan hati kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وآله الكرام الفحول Dan begitu juga kepada keluarga dan sahabat beliau yang mulia serta akhir zaman. وأصحابه العدول Dan begitu juga sahabat beliau ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dan yang mengikut pada jalan beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman, hingga akhir kiamat. الحمد لله الذي أحضرنا هذا المجلس Dan segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita di majelis ini. مجلس الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم Majelis yang dimana kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والتعرف على شمائله وأخلاقه dan mengenal tentang sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الكريم الذي أكرمه الله وشرفه وعظمه. Dan ini adalah nabi yang agung yang dimana Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dan Allah agungkan beliau. وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين. Dan dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau penutup daripada nabi-nabi dan para rasul. أصلح الله به العالم. Dan Allah jadikan beliau adalah seorang yang memperbaiki bumi ini. وجاء بهذه الدعوة المباركة دعوة الإسلام. Dan beliau datang dengan agung, dengan seruan yang agung yaitu seruan Islam. التي من بركاتها هذا المجلس. Dan daripada berkat beliau terbangunlah majelis ini. هذا المجلس بركة من بركات دعوة النبي محمد. Dan ini majelis adalah berkat daripada berkatnya Nabi Muhammad. وبركة من بركات الرسالة المحمدية. Dan ini adalah berkat daripada berkat utusan atau sampaian daripada Nabi Muhammad. لأنه هو الذي دعانا إلى هذه المجالس وحضورها. Dan ini adalah dan karena majelis ini adalah daripada yang diundang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجزا الله الحاج كياي محمد سهيمي على عقده مثل هذا المجلس المبارك وحضوركم فيه. Dan semoga Allah membalas kebaikan kepada Kiai Haji Muhammad Suhaimi yang telah membangun majelis ini dan segala kita yang hadir di tempat ini. جمعكم لتذكروا الله. Di perkumpulan ini kita mengingatkan kepada Allah ولتصلوا على رسول الله. dan mengingat dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad ولتتعرفوا على أخلاق هذا النبي الكريم dan memperkenalkan kita kepada akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي أكرمه الله بالمعجزات. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan nabi kita dengan mukjizat. هذه المجالس التي هي سبب من أسباب ربطنا بمولانا. Dan ini majelis, salah satu majelis yang menyebabkan kita terikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس فيها الخير والبركة. Di majelis ini terdapat kebaikan dan terdapat keberkahan. يتجلى الله فيها بالرحمة. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan semuanya itu dalam rahmatnya Allah. وتحفها الملائكة. Yang dimana ditutupi, dinaungi majelis ini dengan malaikat. وتنزل فيها السكينة. Yang turun di dalamnya ketenangan. وينظر الله إليها. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita sekarang. وإلى الحاضرين فيها. Dan yang pada hadir pada tempat tersebut. فيشملهم برأفته. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama kita. ويكرمهم بالمغفرة العظيمة التي نحتاج إليها نحن وأنتم. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita harapkan pengampunan tersebut. يقول الله للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أي الحاضرين والجالسين لذكر الله. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka yang hadir dan duduk di tempat tersebut. يشهد الله ملائكة الكرام أنه قد غفر. Bahwa sesungguhnya malaikat tersebut pun bersaksi bahwa sesungguhnya perkumpulan tersebut Allah ampuni. غفر للذاكرين. Bahwa sesungguhnya Allah mengampuni kepada siapapun yang mengingat. وغفر للمستغفرين. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada orang yang beristighfar. وغفر للمصلين على رسول الله. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi حتى wasallam. الذي يحضر لمجرد الفضول يدخل في هذه الرحمة المباركة. Bahkan sekalipun yang hadir karena kepo atau karena ingin tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ia. قال المولى يقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua yang hadir meskipun dia duduk bersama kita, Allah tetap ampuni dia. وهذا عطاء الله العظيم.
bahwa sesungguhnya ini adalah pemberian Allah yang mulia. وهذا عطاء الله الكبير. Ini adalah pemberian Allah yang sungguh sangat-sangat besar. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحيم Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Ar-Rahim, Maha Penyayang. وسمى نفسه الرحمن Allah Subhanahu wa taala menamakan diri beliau adalah Rahman, Maha Pengasih. وسمى نفسه الكريم. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama beliau Karim, yang Maha Mulia. يحب من لجأ إليه. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi setiap seorang pun yang berhadapan dengan beliau. ويحب مولانا من تقرب إليه. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai siapapun yang mendekat kepada Allah. وهذا شهر شعبان شهر فضيل وعظيم وكريم. Bahwa sesungguhnya kita sekarang telah berada di bulan Sya'ban, yang dimana bulan ini yang agung, mulia dan penuh keberkahan. شهر النبي محمد Dan صلى الله عليه bulan وسلم. ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن أسامة بن زيد شعبان شهري. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Utsman bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya Sya'ban itu adalah bulanku, yakni bulan Nabi Muhammad. قال النبي شعبان شهري. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sya'ban itu adalah bulanku. ولماذا هذا الشهر شهر النبي محمد؟ Dan kenapa bulan ini dinamakan dengan bulannya Nabi Muhammad? لأن الله أرضى فيه رسوله. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyanding atau menjadikan salah satu rasulnya. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنولينك قبلة ترضاها أنت يا رسول محمد. Bahwa sesungguhnya kami pindahkan kiblat tersebut kepada yang engkau inginkan karena engkau wahai Nabi Muhammad. كان قبل أن يتوجه للصلاة إلى المسجد الحرام في مكة إلى الكعبة كان يصلي إلى جهة بيت المقدس. Yang dimana kita ketahui sebelum kita menghadap Ka'bah untuk melakukan solat, sebelumnya kita melakukan solat menghadap Masjidil Aqsa. 18 شهر وهو يتوجه للصلاة إلى بيت المقدس أولى القبلتين. Bahwa sesungguhnya mungkin sekitar 10 bulan Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Masjidil Aqsa. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تتحول القبلة له إلى البيت الحرام بالكعبة المشرفة. Tetapi Nabi Muhammad SAW ingin di dalam hatinya untuk menghadap kepada kiblat, yaitu Ka'bah yang Allah muliakan. وكان ينظر إلى السماء ويقلب بصره. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW setiap keluar daripada rumahnya menghadapkan ke langit dan menutupkan matanya kembali. من غير أن يطلب. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak meminta pemindahan tersebut. فكان يحول البصر يريد من مولاه أن ينزل شيء من القرآن يأمره بالتحويل. Bahwa Nabi SAW setiap menghadap ke langit hatinya menginginkan pemindahan Ka'bah tersebut, pemindahan kiblat tersebut ke Ka'bah. فأنزل الله في كتابه على نبيه. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk pemindahan في شهر شعبان. pada bulan Sya'ban. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah melihat taqalluba fis sama, bahwa kami telah melihat engkau wahai Muhammad menghadapkan wajah engkau ke langit. أي علمنا أنك تقلب بصرك في السماء لأجل ننزل عليك تحويل للقبلة. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan ke langit dan menginginkan pemindahan kiblat tersebut ke Ka'bah. فقال الله له فلنولينك قبلة ترضاها أي سنعطيك القبلة التي ترضاها أنت. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah melihat kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah, yaitu pemindahan kiblat tersebut sebagaimana yang diinginkan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, yakni Ka'bah. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah tersebut, Allah perintahkan maka menghadaplah engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad kepada Ka'bah sebagaimana yang engkau inginkan. وحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في شهر شعبان. Dan Allah Subhanahu wa taala memindahkan pemindahan kiblat tersebut daripada Baitul Maqdis kepada Ka'bah pada bulan Sya'ban. ولذلك قال النبي محمد شعبان شهري. Oleh karena ini para ulama menyebutkan Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Sya'ban itu adalah bulanku. الشهر الذي أرضاه الله فيه عليه. Bahwa sesungguhnya syahr, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan kepada Nabi Muhammad. وأيضا شهر الصلاة على النبي محمد. Dan begitu juga bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi الشهر wasallam. الذي أمرنا أن نصلي فيه على النبي.
bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad. الآية المباركة في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزلت في شهر Bahwa شعبان. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, menurunkan perintah di dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Wa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim taslima, berikanlah salawat dan keselamatan kepada beliau. Dan ayat ini turun pada bulan Sya'ban. إذن هذا الشهر الذي أنزل الله فيه التعظيم والتكريم والتشريف والتبجيل والتفضيل للنبي محمد. Dan ini ayat turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa keagungan, kemuliaan, keindahan, kesejukan, ketenangan kepada Nabi Muhammad. هذا تكريم من الله لحبيبه ومصطفاه. Ini adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. وما نحن اجتمعنا إلا لتكريم النبي وتكريم الله أفضل من تكريمنا له. Dan ini perkumpulan kita yaitu untuk mengingat Nabi, untuk memuliakan Nabi dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia daripada Nabi. لأنه هو الحبيب المشفع صلى الله عليه وآله وسلم. Dan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memberikan syafaat kepada kita kelak. وهو الذي يسجد تحت العرش ساجدا يريد من الله أن ينجي أمته من العذاب. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, memintakan keselamatan bagi kita. وكل الأنبياء يوم القيامة يهربون من الشفاعة. Bahwa sesungguhnya para nabi-nabi terdahulu ketika hari kiamat mereka lari daripada Dia. يشتد العذاب يوم القيامة بالناس. Dan bahwa sesungguhnya azab itu pedih datangnya ketika hari kiamat menyertai kita. فيكونون في كرب شديد. Dan bahwa sesungguhnya mendapatkan kelak hari kiamat terdapat bencana yang sangat mengerikan. فيذهبون إلى أبو البشرية آدم عليه السلام. Dan kita semua lari kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. ويقولون يا آدم ألا ترى إلى ما نحن فيه من العذاب ألا تشفع لنا عند ربك. Bahwa sesungguhnya kita berkata kepada Nabi Allah Adam, wahai Nabi Allah Adam, apakah engkau tidak melihat apa yang terjadi di antara kita? Apakah engkau tidak ingin memberikan syafaat kepada kita? فيقول آدم لست لها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. Bahwa sesungguhnya Nabi Allah Adam berkata, lain aku ahlinya, lain aku yang memiliki perkara ini, maka pergilah kepada Nabi Allah Nuh. فيأتون إلى نوح ويستغيثون بنوح يا نوح أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. Begitu juga ketika kita datang kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nuh berkata sama dengan Nabi Allah Adam, pergilah kalian engkau pada Nabi Ibrahim karena aku bukan ahlinya. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول اذهبوا إلى كليم الله موسى. Begitu juga ketika datang kepada Nabi Allah Ibrahim berkata, pergilah kalian kepada yang bisa berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Allah Musa. فيقول موسى لست لها اذهبوا إلى عيسى. Begitu juga ketika sampai kepada Nabi Allah Musa berkata sama demikiannya, bukan aku ahlinya, maka pergilah kepada Nabi Allah Isa. فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه Dan وسلم. ketika kita menghadap Nabi Allah Isa, Nabi Isa berkata, bukan aku ahlinya, maka oleh karena itu pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi فإنه wasallam. خاتم الأنبياء والمرسلين Bahwa sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. وحبيب رب Dan العالمين beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. وإمام المتقين Dan beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. وسيد الخلق أجمعين. Dan beliau adalah pemimpin daripada manusia ini. فيأتون الخلق إلى النبي محمد Dan datang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويطلبون منه الشفاعة Dan kita meminta kepada Nabi Muhammad syafaat. فيقول النبي أنا لها. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, akulah ahlinya, aku yang bakal memberikannya. هو للشفاعة. Beliau adalah pemberi syafaat. هو لينقذ الناس. Beliau adalah yang mengangkat manusia. فيخر تحت عرش الرحمن Dan ساجدا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah tahta arsy-Nya, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. ويثني على الله الثناء الحسن Dan memuji kepada Allah dengan sebaik-baiknya pujian. فيناديه رب العزة والجلال Dan beliau memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan يا kemuliaannya. محمد Dan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Muhammad, ارفع راسك angkatlah kepalamu وسل تعطى dan mintalah apa yang engkau inginkan. واشفع تشفع. Berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau ingin syafaati. فيقول يا رب أمتي أمتي. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Allah, umatku, umatku. فيقول الله لن نخزيك في أمتك. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, aku tidak akan membuat sedih umatmu. هذا هو
كرم النبي محمد. Dan ini adalah yang kita inginkan daripada Nabi لا Muhammad. ينسى أمته يوم القيامة. Dan tidak mengingat, dan Nabi Muhammad SAW tidak lupa akan umatnya hari kiamat. كان يقول في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب لا أسألك فاطمة بنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولكن أسألك أمتي أمتي. Dan Nabi Muhammad SAW tidak meminta, wahai Allah, aku tidak meminta Fatimah, aku tidak meminta Khadijah, aku tidak meminta istriku yang lainnya, tetapi aku meminta, wahai Allah, umatku, umatku. وكان من خصائصه الإكثار من الطاعة والعبادة في شهر شعبان. Dan Nabi Muhammad SAW selalu melakukan keutamaan solat dan puasa pada bulan Sya'ban terlebih khususnya. وكان يكثر الصيام في هذا الشهر. Nabi Muhammad SAW melakukan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: Dan berkata Sayyidina Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah merahmatinya, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام أكثر من صيامه في شعبان. aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukan puasa lebih banyak, tidak melihat Nabi Muhammad melakukan puasa lebih banyak daripada sebelumnya, melainkan hanya di bulan Sya'ban. ولربما صامه كله صلى الله عليه Bahwa وآله sesungguhnya وسلم. Nabi Muhammad mungkin kadang-kadang melakukan puasa bulan Sya'ban penuh 30 hari. سأله أسامة بن زيد: يا رسول الله أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره. Bahwa sesungguhnya Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, aku melihat engkau melakukan puasa lebih banyak daripada bulan lainnya. فأجاب صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر أي شعبان. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, zaka syahru, itu adalah bulanku, yaitu bulan Sya'ban. ذاك شهر يغفل الناس فيه. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini adalah bulan yang dimana Allah ampunkan segala hambanya. تكثر فيه الغفلة. Yang dimana di sini bulan ini juga terbanyak menjadikan banyaknya manusia lupa, lalai kepada Allah. والغفلة هي الانشغال بمظاهر الدنيا. Dan melalai itu adalah sesuatu hal yang melalaikan kita daripada mengingat Allah pada dunia. الغفلة انشغال بالأولاد. Dan kita banyak lalai kepada anak-anak kita. الانشغال بالمال. Dan kelalaian begitu juga pada dunia. الغفلة انشغال بالحياة. Dan kelalaian begitu juga pada kehidupan kita. فتنسى الناس العمل في شعبان. Dan banyak manusia lupa bahwa sesungguhnya ada amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Sya'ban. ويمر عليهم شعبان وهم لم يعملوا فيه شيء من الطاعات. Dan kita melalui bulan Sya'ban tanpa kita melakukan sedikit pun daripada ketaatan kepada Allah. فيغفل الناس عن الفضائل في شهر Bahwa شعبان. sesungguhnya manusia lalai, manusia lupa akan keagungan dan keutamaan bulan Sya'ban. وترفع فيه الأعمال إلى الله. Dan diangkatlah amal ini kepada Allah. فقال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, aku mencintai amalku ketika di hadapan kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. Beginilah Nabi Muhammad SAW. علينا في شهر شعبان ونحن في أول أيامه. Dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban yang dimana permulaan daripada bulan Sya'ban. علينا أن نقدم فيه عملا صالحا. Dan kita meniatkan daripada bulan ini daripada amal-amal yang soleh. هذه نعمة حضور هذه المجالس على يد شيخنا وأستاذنا الحاج محمد سهيمي. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang agung, yang mulia, yang mana kita hadir di tempat majelis yang mulia ini bersama Ki Haji Muhammad هذا Suhaimi. المجلس يبعدكم عن الغفلة. Dan ini majelis yang mengajak kita untuk kita ingat kepada Allah dan menjauhkan kita daripada هذا kelalaian. المجلس يذكركم مولاكم. Dan ini majelis mengingatkan kita selalu terus-menerus kepada Allah. تذكرون فيه حبيبكم ونبيكم. Di majelis ini kita mengingat Nabi kita Muhammad. وتذكرون مولاكم وتستغفرونه. Dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta pengampunan Allah. إذن لن تكون غفلة في هذه المجالس. Oleh karena itu kita tidak mendapati kelalaian atau lupa di majelis ini. هذه المجالس تربطنا بالله. Dan ini majelis adalah hal yang mengikatkan kita kepada Allah. حافظوا عليها Maka jagalah majelis ini. والتزموا فيها Terus-meneruslah hadir di majelis ini. واحضروها. Hadir di majelis ini. ومن تحبون من أولادكم Bawalah anak-anak keluarga kita. لا ينبغي أن نحضر وأولادنا يلعبون. Begitu, dan kita tidak menginginkan anak-anak kita hadir, mereka main-main. نحضر وأولادنا في الغفلة. Dan kita hadir bersama anak-anak kita, tetapi kita dalam keadaan lalai atau lupa. ينبغي أن ننبه أنفسنا وكذلك ننتبه لأولادنا وبناتنا. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada diri kita pribadi dan kepada kalian semua. نحرص على إقامة صلواتنا.
maka kita harus terus-menerus menjaga daripada salat kita. ونقدم لنا من الخير عند الله عملا صالحا. Dan kita menghadapkan amalan kita kepada Allah dengan amalan yang terbaik yang dicintai Allah. ونستعد لرمضان. Dan kita bersiap-siap pada masuknya bulan Ramadan. الشهر العظيم الفضيل شهر الأمة المحمدية. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشهر الذي كان النبي يستعد له قبل دخوله. Bahwa sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan sebelumnya daripada memasuki bulan Ramadan. وقبل رمضان بتأتيكم بعد يومين ليلة النصف من شعبان. Dan datang pada hari kita ini, yakni 2 hari lagi, yaitu ini setengah bulan daripada bulan Sya'ban. تسمى ليلة الخير. Dan dinamakan bulan ini adalah malam yang agung, malam yang mulia. وليلة الاستجابة للدعاء. Malam yang dimana Allah kabulkan doa di dalamnya. ليلة يفتح فيها الرحمن أبواب السماء. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintunya Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya pada malam itu. كان النبي محمد في هذه الليلة يقوم لله. Bahwa sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam, beribadah malam. يدعو ربه سبحانه. Dan mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah dan meminta doa kepada Allah. وزار فيها أهل القبور في البقيع. Dan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi daripada Baki, kuburan Baki. خرج من آخر الليل من عند بيت عائشة إلى البقيع يزورهم. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar di sepertiga malam untuk menghadap, untuk menziarahi kuburan Baki. وأخبره جبريل عن فضائل هذه الليلة. Dan di mana malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keagungan yang mulia bulan ini. قال النبي إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Bahwa sesungguhnya apabila telah datang pada kalian malam atau setengah bulan daripada bulan Sya'ban, maka bangunlah malamnya dan puasalah siangnya. فإن الله يعتق فيها من النار بعدد شعور أو شعر غنم كلب. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampun dan mengangkat seseorang yang membiarkan Allah Subhanahu wa taala cap dia sebagai penghuni neraka sebanyak bulu pada kedelai. قبيلة كلب كانت من أكبر قبائل العرب في عدد السكان. Bahwa sesungguhnya kabilah Kalb itu atau suku Kalb itu adalah suku terbesar di kota Arab. يعتق الله أناس من النار بعدد شعور غنمهم. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau mencabut cap seseorang yang masuk neraka tersebut sebagai daripada hewan-hewan gembalaan mereka tersebut. وتسمى ليلة العتق. Bahwa sesungguhnya malam tersebut disebutkan nama malamnya itu adalah malam pengampunan atau malam pembebasan daripada api neraka. وستكون ليلة الجمعة. Dan begitu juga bakal datang pada malamnya malam Jumat. فهي ليلة مباركة عظيمة. Yaitu malam agung, malam yang mulia. نقوم ليلها. Maka kita harus bangun malamnya. وإذا قدرنا نصوم يومها. Dan apabila kita mampu maka kita harus berpuasa siangnya. لأنها بعدها الدخول على شهر رمضان الفضيل. Dan karena itu setelah itu bakal terjadi kita masuk pada bulan Ramadan. فنستعد لرمضان بالتوبة. Maka kita harus siap-siap masuk bulan Ramadan dengan taubat. وليس بالأطعمة والمشروبات. Dan bukan juga dengan memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman. الآن ربما يذهب الناس إلى الأسواق لينظروا ما هو موجود لمشروبات رمضان وأطعمة رمضان. Dan janganlah kita sibukkan diri kita pada bulan Ramadan dengan makanan dan minuman untuk pergi ke pasar melihat apakah ada makanan dan minuman lagi. يفكرون الناس ماذا يأكلون ويشربون في رمضان. Dan kita berpikir pada bulan Ramadan bagaimana nanti kita makan dan minum, tidak usah dipikirkan pada bulan Ramadan. وما هو اللون المفضل من الشراب لرمضان. Dan apa itu warna minuman yang paling bagus yang kira-kira kita bakal bisa minum bulan Ramadan. رمضان ليس شهرا للبطون. Makan bahwasannya Ramadan itu bukan buat makan. وليس شهرا لتنوع المشروبات. Begitu juga Ramadan bukan buat minum-minuman saja. لكن رمضان للعبادة. Ramadan untuk ibadah. تلاوة القرآن. Membaca Al-Quran. محافظة على الذكر لله. Dan menjaga diri kita untuk selalu mengingat kepada Allah. وحفظ الصيام من اللعب. Dan menjaga puasa kita daripada bermainan atau yang tercela. من الغيبة والنميمة. Daripada gibah atau mengadu domba. تفتح أبواب الجنة. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surganya. تغلق أبواب Yang النيران. dimana ditutup pada bulan Ramadan pintu neraka. يعتق الله في رمضان كل ليلة 600,000 عتيق من النار. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya daripada malam bulan Ramadan 600.000 daripada hambanya Allah bebaskan dari api neraka. فنستعد لهذا الشهر أيضا بالمسامحة مع بعضنا البعض. Dan begitu juga kita masuk dalam bulan Ramadan hati kita saling memaafkan satu sama lain.
لا يدخل رمضان وليلة نصف من شعبان وفينا مقاطع لأرحامه. Dan kita tidak masuk pada bulan Ramadan ataupun setengah daripada bulan Sya'ban ini di dalam hati kita masih membenci satu sama lainnya, atau kita memutus tali أو silaturahmi, عاقل الوالدين atau sesuatu yang melakukan durhaka kepada orang tuanya, أو مشاحن. atau yang membenci satu lainnya. نصفي قلوبنا Maka sucikanlah hati kita, ونرحم بعضنا maka muliakanlah salah satu di antara kita, ونتوب إلى ربنا dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa حتى taala. يكرمنا الله وإياكم بالرحمة Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan rahmatnya. ويكرمنا مولانا وإياكم باستجابة الدعاء Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan pengampunan doanya. ويكرمنا مولانا وإياكم بالمغفرة Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, وبالقبول والإقبال dengan penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala, وصلاح الأحوال dan memperbaiki segala pribadi dalam diri kita, أحوالنا وأحوال المسلمين pribadi diri sendiri dan pribadi muslim semuanya. ويهدي أولادنا وبناتنا Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada anak-anak kita dan semua teman-teman. ويغفر زلاتنا وذنوبنا Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan وينصر kita. إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة وفلسطين Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan, kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina. ويأخذ ويهلك أعداء الدين Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka daripada orang-orang yang jahat من tersebut, يهود ونصارى ومنافقين daripada orang Yahud dan Nasara, dan daripada orang-orang munafik. وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Islam dimanapun itu. وأن يشفي مرضانا Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua kita yang sakit. ويعافي مبتلانا Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan kepada semua yang menerima bencana. ويعافينا ويعافيكم من كل أذى وبلاء Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan diri kita dan semua yang hadir di tempat ini daripada bala dan musibah. يبارك في هذا المجلس وفي القائم عليه الحاج محمد Mudah-mudahan Allah سهيمي Subhanahu wa taala berikan keberkahan di tempat ini, terlebih khusus Ki Haji Muhammad Suhaimi. وفي من يحضر ومن الرجال والنساء Dan mudah-mudahan semua yang hadir daripada laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan Allah limpahkan semuanya keberkahannya لا Allah. نخرج من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة Dan tidaklah kita bangun daripada majelis ini melainkan semua dosa kita telah Allah ampuni, وحاجات مقضية dan Allah mengabulkan segala hajat kita, وعيوب مستورة dan Allah tutupi segala aib-aib kita. وصلاح في المعنى والصورة Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita, hati kita dan kelakuan kita, ظاهرا وباطنا zahiran dan batin kita. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله وآله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf apabila ada salah dalam terjemahan atau terbata-bata. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau, dan ditutup dengan doa yang luar biasa untuk kita semua dan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Dan kami tadi ngomong-ngomong dengan Ibrahim, jadi tepat yang disampaikan beliau, di antara yang sekian banyak disampaikan beliau adalah masalah syafaat. Nah, jadi nang lainnya kada kau memberikan syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pembuka syafaat pertama. Nah itu oleh karenanya kita jangan malas pemulutan nih, ya Allah lah, salawatan jangan malas, karena kita kalau mengandalkan ilmu nang mana, amal nang mana. Jadi mudah-mudahan dengan barakah kita sering bersalawat kepada Rasulullah SAW, jadi syafaat Rasulullah SAW itu nanti diberikan secara ujar kita tuh tada hulu lawan kita, ya Allah lah. Nah itu tah, nah menyata lambat kan sawat juga sakit kita. Nah, dengan barakah kita bersalawat tuh mudahan tak cepat, ya Allah. Nah, syafaat itu diberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Demikian kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau Al-Habib Bashir bin Shalih bin Abu Bakar Al-Hamid, juga kepada penterjemah Ustadz Ananda, terima kasih afwan atas segalanya, dan juga kepada rombongan dan kepada bapak-bapak sekalian kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya dan atas rutin pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita keistiqamahan, karena istiqamah itu adalah lebih baik daripada 1000 karamat. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, baca Fatihah sekali untuk kesembuhan Haji Irab. Mudah-mudahan beliau sehat afiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan ini beliau adalah punya pondok di Yaman, di Tarim, di Hadramaut.
Jadi silahkan kalau hendak menitip anak atau apa bisa. Pondok Sibtain artinya dua cucu Rasulullah SAW ya Allah. Nah, dan ini aku mintalah kepada kita agar membantu beliau untuk kelangsungan pondok beliau jadi amal jariah lawan kita, dan nyatakan aja untuk Abah Mama supaya Abah Mama selalu mendapatkan amal jariah pondok sidin nang di Tarim lah. Nah jadi ini kena bisa dicatat ya lawan Haji Pauji kena urusannya atau lawan Bahrani ini. Siapa hendak penyumbang, kalau kita misalnya kawan nyumbang 50.000 atau 100.000 satu orang, 100 kan 10 juta. Lumayan ya kalau nah itu catat aja kena langsung bisa nambah nih, langsung bisa dengan berhubungan dengan Haji Pauji ya. Nah untuk membantu kelangsungan pondok beliau. Nah jadi kada salahnya kita di sini menyumbang, di situ menyumbang ya kalau lah. Nah itu kan namanya kena paling banyak berkahnya kita di akhirat ketahuan aja kena. Nah, dan ini insya Allah jadi amal jariah karena untuk pondok beliau lah. Dan bagi yang hendak menitip anak sekolah, nah nang sudah bisa baca kitab makanya kawa kayak itu tah. Nah, jadi bisa kena berhubungan dengan beliau dan penterjemah bisalah atau melewat Ustadz Bahrani bisa juga. Nah, jadi banyak aja kenalan kita nah hendak sekolah di sana ya kalau ya, jadi alhamdulillah ini bertambah pulang kenalan kita. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan besok ibu-ibu ya, so ibu-ibu suruh aja bininya hadir pulang untuk mendengarkan artinya ceramah atau nasihat-nasihat beliau. Demikian lebih kurangnya ulun mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.